Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah pembahasan yang cukup mendalam dan spesifik ya. Betul sekali. Anda kan sudah mengirimkan kami sejumlah referensi dari Al-Quran, lengkap dengan analisisnya tentang berbagai konsep pengeluaran harta. Ada zakat, infak, sodakoh, banyak sekali istilahnya. Dan sekilas, semua ini kedengarannya mirip ya. Mirip sekali, semuanya tentang memberi. Nah, tapi misi kita kali ini adalah membongkar arsitekturnya. Mengapa sih Al-Quran sampai repot-repot menggunakan begitu banyak kata berbeda hanya untuk satu tindakan memberi? Ini bukan kebetulan. Setiap kata itu komponen dalam sebuah sistem yang utuh. Sistem ya, saya suka sekali cara Anda membingkainya. Jadi ini bukan sekedar daftar anjuran berbuat baik, tapi lebih seperti kita akan membedah sebuah mesin sosioekonomi. Bisa dibilang begitu. Kita akan lihat setiap komponennya, dari fondasi wajibnya, bahan bakar fleksibelnya, sampai pelumas etisnya. Mari kita mulai. Tepat. Ini adalah narasi besar tentang bagaimana harta itu seharusnya tidak dilihat sebagai milik pribadi, tapi sebagai amanah yang punya fungsi sosial dan juga, spiritual. Dengan memahami bedanya, kita bisa lihat gambaran utuhnya. Oke, kita mulai dari komponen yang paling fundamental, yang paling sering kita dengar, zakat. Zakat betul. Dalam catatan Anda disebutkan bahwa zakat ini hampir selalu digandengkan dengan perintah sholat. Padahal kan yang satu itu sangat personal, sangat spiritual, sementara yang lain finansial dan sosial. Kenapa Al-Quran begitu bersikeras mengikat keduanya? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Penggandengan ini sebetulnya adalah sebuah sinyal. Sinyal. Sinyal bahwa dalam pandangan Al-Quran, kesalehan spiritual itu tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Keduanya itu pilar. Sholat itu hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Oke. Nah, zakat adalah manifestasi hubungan itu dalam bentuk horizontal dengan sesama manusia. Jadi zakat bukan pilihan, bukan sedekah biasa, tapi hak bagi yang membutuhkan dan kewajiban yuridis bagi yang mampu. Statusnya sangat tegas. Jadi ini bukan soal belas kasihan, tapi soal keadilan. Hak yang memang harus ditunaikan. Betul sekali. Dan ada dua fungsi utama yang selalu ditekankan. Pertama, fungsi penyucian. Ini merujuk pada konsep tutohhirahum wa tuzakkihim. Maksudnya? Membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin tercampur di dalamnya. Sekaligus menyucikan jiwa si pemberi dari sifat kikir. Jadi ini bukan cuma transfer harta, tapi juga semacam detox spiritual bagi yang memberi. Analogi yang sangat pas. Semakin banyak harta, semakin besar potensi racun keserakahan, dan zakat itu penawarnya. Begitu kira-kira. Persis. Dan fungsi kedua, zakat adalah penanda identitas seorang mukmin sejati. Perhatikan deh bagaimana Al-Quran mengaitkannya dengan jaminan ketenangan dan keberuntungan. Salah satu ayat yang paling jelas menggambarkannya ada di surat Al-Baqarah ayat 277. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atau zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Janjinya sangat eksplisit ya, ketenangan batin. Oke, jadi zakat ini ibaratnya infrastruktur wajib dalam sistem ini. Fondasi kokoh yang tidak bisa ditawar. Tapi kan kedermawanan manusia seringkali lebih cair, lebih spontan. Bagaimana dengan dorongan membantu yang muncul sehari-hari? Di situkah infak masuk ke dalam mesin ini? Persis. Jika zakat itu terstruktur, terikat aturan spesifik seperti nisab dan haul. Batas minimum dan periode waktu ya. Betul. Maka infak adalah komponen yang dinamis dan fleksibel. Infak itu tentang memobilisasi sebagian rezeki dalam berbagai situasi. Al-Quran menyoroti dua aspek kunci dari infak. Kondisi si pemberi dan kualitas pemberiannya. Kondisi si pemberi maksudnya tidak harus menunggu kaya raya dulu untuk memberi. Tepat sekali, infak ini mematahkan mitos bahwa memberi itu hanya untuk orang yang berkelimpahan. Dalam surat Ali Imran ayat 134, salah satu ciri utama orang bertakwa adalah Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ini menanamkan sebuah karakter, sebuah kebiasaan. Semangat memberi itu harusnya melekat, terlepas dari kondisi saldo rekening kita. Memberi saat lapang itu biasa, tapi mampu memberi saat sempit, itu yang luar biasa. Nah, itu dia.
Tunggu dulu. Ini jadi menarik. Aspek kedua yang Anda sebut tadi adalah kualitas. Saya ingat di catatan Anda, ada ayat yang spesifik sekali melarang kita memberi barang yang jelek. Ini bukan cuma soal yang penting ikhlas, kan? Jauh-jauh lebih dalam dari itu. Al-Quran sangat detail soal ini. Ini bukan soal membersihkan gudang dari barang yang sudah tidak kita inginkan. Ini soal martabat, dilarang sengaja memilih yang buruk untuk diberikan. Sesuatu yang kalau kita sendiri yang terima, kita akan memicingkan mata. Puncak kebaikan atau albir justru diraih ketika kita mampu memberi dari apa yang kita cintai. Ayatnya di surat Al-Baqarah 267 itu sangat tegas. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Saya tidak pernah memikirkannya dari sudut pandang martabat sebelumnya. Jadi pesan di baliknya adalah hormati penerimanya sebagaimana kita menghormati diri kita sendiri. Betul? Ini mengubah total cara pandang dari sekedar membantu menjadi memuliakan. Dan ada prioritas penerimanya juga kan? Infak ini tidak disebar secara acak. Benar sekali. Al-Quran merinci skala prioritasnya. Dan ini sangat logis. Dimulai dari orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, sampai orang yang dalam perjalanan. Jadi dimulai dari lingkaran terdekat dulu. Betul. Selesaikan dulu tanggung jawab di sekitar kita sebelum melihat terlalu jauh. Oke, jadi kalau zakat adalah fondasi hukumnya, infak adalah soal kualitas materi dan fleksibilitas waktu. Nah sekarang kita ke shodaqoh. Kata ini sering tumpang tindih dengan zakat, bahkan saya lihat di catatan, ayat tentang 8 golongan penerima zakat justru menggunakan kata shodaqot. Ini agak membingungkan. Ini observasi yang sangat penting. Dan memang, disinilah sering terjadi kerancuan. Dalam konteks hukum yang sangat spesifik, seperti penetapan 8 golongan atau asnaf, kata syadakat memang merujuk pada zakat yang wajib. Kita bisa lihat di surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatul fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat syadakah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan seterusnya. Oke. Namun, di luar konteks hukum ini, syadakah punya makna yang lebih luas dan lebih dalam. Akar katanya kan syadakah, artinya benar atau jujur. Jadi syadakah adalah pembuktian kebenaran iman melalui tindakan nyata. Jadi syadakah ini lebih fokus ke niat dan pembuktian. Kalau infak tadi fokus pada apa dan kapan kita memberi, syadakah lebih ke mengapa dan bagaimana kita memberi. Tepat sekali. Disinilah letak keunikannya. Syadakah adalah tentang etika pemberian. Dia adalah pelumas etis dalam mesin kedermawanan ini. Al-Quran melarang keras perbuatan sekecil apapun yang bisa merusak nilai spiritual dari sebuah pemberian. Ini tertuang dalam peringatan keras di surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Konsep man, yaitu mengungkit-ungkit pemberian, dan aza, menyakiti perasaan penerima, adalah virus yang bisa menghanguskan seluruh pahala. Ini relevan sekali di zaman sekarang. Artinya, cara memberi sama pentingnya dengan pemberian itu sendiri. Bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk membuat orang lain berutang budi, apalagi untuk konten media sosial. Betul sekali. Tapi saya jadi terpikir, apakah anjuran memberi secara rahasia tidak sedikit bertentangan dengan konsep memimpin dengan contoh? Pertanyaan yang sangat bagus dan kontekstual. Al-Quran sebenarnya mengakomodasi keduanya. Di surat Al-Baqarah ayat 271 disebutkan bahwa menampakkan sedekah itu baik. Mungkin karena bisa menginspirasi orang lain, seperti yang Anda katakan. Iya. Tapi, ayat itu kemudian melanjutkan, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Kenapa lebih baik? Karena itu menjaga dua hal yang paling krusial, kehormatan si penerima dan keikhlasan si pemberi. Saat memberi secara rahasia, satu-satunya audiens yang kita tuju adalah Tuhan. Tidak ada motif lain. Jadi kita sudah punya 3 komponen utama.
zakat yang wajib, infak yang fleksibel dan berkualitas, dan shodaqoh yang beretika. Tapi di catatan Anda ada satu istilah lagi yang metaforanya luar biasa indah, qardan hasanan, pinjaman yang baik. Ini konsep apa lagi? Ini adalah metafora tingkat tinggi. Qardan hasanan adalah ajakan untuk meminjamkan harta kepada Allah. Meminjamkan kepada Allah. Betul. Ini adalah paradigma yang mengubah total cara kita memandang pemberian. Dari yang tadinya pengeluaran menjadi investasi dengan jaminan keuntungan dari sumber yang paling terpercaya. Semacam venture capital spiritual ya? Aha, bisa dibilang begitu. Kita menanam modal pada perusahaan Tuhan. Dengan keyakinan penuh, Dia akan mengembalikannya berlipat ganda. Coba kita lihat di surat Al-Muzammil ayat 20. Wa aqimus sholata wa atu zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Lihat bagaimana konsep ini disejajarkan dengan sholat dan zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya mentalitas optimis ini. Sebuah pinjaman yang pasti kembali, bahkan berlipat ganda. Ini cara yang sangat kuat untuk melawan sifat kikir. Lalu, bagaimana dengan konsep lain yang lebih spesifik seperti wakaf dan hadiah? Untuk wakaf, seperti yang tertulis di catatan Anda, istilah teknisnya memang tidak muncul secara eksplisit. Namun konsepnya, pemberian aset produktif yang manfaatnya terus mengalir permanen untuk umat, itu sangat kental. Jadi kedermawanan jangka panjang. Betul, bukan memberi ikan, tapi membangun kolam ikan yang hasilnya bisa dinikmati terus-menerus. Dan hadiah? Hadiah muncul dalam konteks yang lebih spesifik, seringkali dalam hubungan antar manusia atau diplomatik. Contohnya kisah Ratu Balkis yang mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Di situ, hadiah berfungsi sebagai alat diplomasi. Terakhir, ada beberapa pengeluaran harta yang sifatnya adalah kewajiban dalam situasi tertentu. Seperti fidyah, mahar, dan nafkah. Bisa dijelaskan singkat? Tentu, ini kewajiban finansial yang terikat konteks. Fidyah itu tebusan karena tidak mampu menjalankan ibadah tertentu, misalnya memberi makan orang miskin sebagai ganti puasa. Oke. Lalu mahar, disebut juga syadukot atau nahla, itu pemberian wajib dari suami ke istri saat menikah dengan penuh kerelaan, hak mutlak istri. Dan nafkah, ini kewajiban berkelanjutan suami untuk menafkahi keluarga. Bahkan kepada istri yang ditalak selama masa iddah pun masih wajib. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini adalah sebuah portofolio ekonomi dan spiritual yang lengkap ya. Zakat itu jaring pengaman sosialnya yang wajib. Lalu infak dan sodaqoh adalah saham karakter kita yang pertumbuhannya diukur dari kualitas dan keikhlasan. Analogi yang kaya sekali. Dan qardan hasanan adalah keyakinan tertinggi seorang investor iman. Tepat. Dan semua komponen dalam portofolio itu punya tujuan akhir yang sama. Seperti kesimpulan di catatan Anda. Agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ini sebuah sistem yang dirancang untuk keseimbangan, keadilan sosial, sekaligus menjadi sarana penyucian batin bagi si pemberi. Pembahasan yang luar biasa, kita jadi melihat bahwa di balik setiap anjuran memberi, ada makna dan tujuan yang sangat presisi. Ini bukan sekedar ajakan moral untuk berbuat baik, tapi sebuah cetak biru sistem yang dirancang dengan sangat cermat. Terima kasih telah berbagi sumber-sumber ini. Sama-sama. Mungkin ada satu hal terakhir yang bisa Anda renungkan. Setelah kita membedah berbagai wadah atau rekening untuk memberi ini, wajib, sukarela, pinjaman pada Tuhan, tebusan, pertanyaan reflektifnya kembali kepada diri kita sendiri. Pertanyaan seperti apa? Saat kita mengeluarkan sebagian harta kita, coba deh kita sadari, kesadaran kita sedang berada di wadah yang mana? Apakah kita hanya sekedar, ya sudahlah menggugurkan kewajiban di rekening zakat, atau kita sedang berusaha meraih kualitas tertinggi di rekening infak dengan memberi dari apa yang paling kita cintai? Atau sedang melatih etika? Betul. Atau kita sedang melatih etika di rekening shodaqah dengan memastikan cara kita memberi sama mulianya dengan apa yang kita berikan. Menyadari di wadah mana kita berada, wah, itu bisa mengubah seluruh makna dari tindakan memberi itu sendiri.